Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Guru akan bahas soal untuk kelas 9, jadi mohon diperhatikan. Pak Guru akan bahas beberapa soal saja dan pembahasannya saja, cara hitung-hitungannya, nanti hasil akhirnya nanti kalian yang hitung ya. Oke, Pak Guru mulai dari nomor 1. Perhatikan. Nomor 1 ini perhatikanlah tabel tinggi badan siswa kelas 9 ya. Di sini ada tinggi badan, ada turus, ada frekuensi. Pertanyaannya adalah berdasarkan tabel di atas, banyak siswa yang tingginya kurang dari 150 cm. Ada berapa anak? Nah, yang tingginya kurang dari 150 cm. Jadi yang 150 cm ke atas ini tidak masuk hitungan ya. Jadi ini tidak usah diperhatikan. Jadi yang dilihat ini yang kurang dari 150 tadi, 149, 148, dan 147. Dan yang dijumlah itu adalah yang frekuensinya di sini. 5 tambah 12 tambah 7, ya berapa? Nanti dijumlah. 12 tambah 5 tambah 7 berapa? Oke, paham? Nanti jawabannya ada di sini berapa. Oke, lanjut. Nomor 4 ya sekarang. Mean. Mean dari data berikutnya. Mean itu apa? Mean itu adalah rata-rata. Ya, atau biasa disimbolkan dengan X bar. Mana rumus rata-rata itu atau X bar itu adalah jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data. Jumlah dari seluruh data itu yang mana? Jadi 4, 5, ini kalian jumlahkan semua ya. 4 tambah 5 tambah 5. Kalau ditulis 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 5 tambah 9 tambah 8 tambah 7 ya. Jadi semua ini dijumlahkan, kemudian dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu yang mana? Ini datanya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ya. Jadi nanti ini kalian jumlah, kemudian dibagi dengan 14. Nanti dapat hasilnya berapa di sini. Ya, yang mendekati 6, berapa begitu kan? Atau 7,0 kah atau 6, berapa. Nanti dihitung ini dapat jawabannya di sini. Oke? Yang berikutnya nomor 5. Perhatikanlah tabel berikut. Di sini ada nilai, kemudian ada frekuensi. Banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Nah, ini sama masih rata-rata atau mean. Jadi kalian cari dulu rata-rata dari data ini, kemudian cari banyaknya siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Nah, kalau datanya seperti ini, dia kan data tunggal berkelompok ya. Jadi yang dapat nilai 5 itu ada 3 orang. Nah, ini cara hitungnya gimana, Pak? Nah, ini kalian kali dulu nih, antara nilai dan frekuensinya. Karena rumusnya dia gini, kan sigma X bar itu sama dengan, ini misalkan XI, ini FI ya. Sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. Sama saja. Jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya data. Banyaknya data ini yang frekuensi di sini. Berapa nih? 3, 8, 11. Tambah 10, 21. Tambah 11, 32. Tambah 6, 38. Tambah 2, 40 ya. Jadi sigma FI-nya itu 40. Nah, yang atasnya itu nanti 5 kali 3. Ini kalian kali berapa nih? XI kali FI kan? XI dikali FI. 5 kali 3 berapa? 15. Ditambah 6 kali 8 berapa? 48. 7 kali 10, 70. 8 kali 11, 88. 9 kali 6, 54. 10 kali 2, 20. Nah, nanti ini dijumlah, dibagi 40, dapat rata-ratanya. Nah, kalau dapat rata-ratanya berapa, lihat banyaknya siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata.
Misalkan rata-ratanya 7. Berarti nilai rata-ratanya 7, siswa yang mendapat nilai di atas 7 berapa orang nih di sini? Berarti kan yang mendapat nilai di atas 7 kan 8, 9, 10 ya nilainya. Nah, ini dijumlah frekuensinya. Berapa orang siswa gitu. Oke? Paham ya? Nanti kalian jawab. Nomor 6. Nilai rata-rata dari 42 orang siswa adalah 6,5. Jika digabungkan 3 orang siswa lagi yang nilai rata-ratanya 8, maka nilai rata-rata sekarang. Nah, ini rata-rata gabungan. Kalau rata-rata gabungan itu rumusnya gini. X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2 dibagi N1 ditambah N2. X1, N1, X2, N2-nya yang mana? Lihat di sini. Yang pertama ada 42 orang siswa yang rata-ratanya 6,5. Berarti ini jadi X bar 1, ini N1. Langsung saja kita substitusi. Yang pertama 6,5 dikali 42 orang ya. N ini banyaknya siswanya. Ditambah 3 orang kan. 3 orang ini rata-ratanya 8. Berarti 8 dikali 3. Dibagi N1 tambah N2. N1-nya 42. Ditambah 3 orang ya N2-nya. Nah, nanti dihitung nih. 6,5 dikali 42 ditambah 8 kali 3 berapa di sini. Nanti dibagi 42 tambah 3 kan 45 ya. Nanti di sini berapa? Dibagi 45. Hasilnya di sini nanti dapat. Kuartil bawah. Oke. Kuartil bawah. Kalau ada pertanyaan kuartil, median, kemudian modus, kalau kalau ada pertanyaan kuartil bawah, ya, kuartil, median, modus, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Kalau dari data tunggal seperti ini, datanya ini kalian harus urutkan dulu dari nilai terkecil ke terbesar. Di sini nilai terkecilnya berapa? 2 ya. Kita tulis dulu, kita urutkan ya. 2, kemudian 3, kemudian 4, ya. Kemudian 5, 6 ada? Tidak. 9 ya. 11, 13, kemudian 14, kemudian 15, kemudian terakhir 17. Oke, nah sekarang sudah urut nih datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau kuartil itu ada kuartil itu ada 3 ya, ada kuartil bawah, ada kuartil tengah, kemudian ada kuartil atas. Nah, gampangnya kalau mau mencari kuartil bawah atau kuartil atas, kita tentukan dulu kuartil tengahnya. Apa sih kuartil? Kuartil itu ya data yang ada di tengah-tengah sini. Kalau kuartil tengah. Data ini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 data ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5. 1, 2, 3, 4. Ini 5 juga. Berarti tengah-tengahnya dia ada di sini. Nah, inilah yang disebut kuartil tengah atau K2. Jadi K2-nya itu antara 9 dan 10 posisinya. Jadi 9 K2 itu bisa ditulis 9 ditambah 9 dan 11 ya datanya. 9 dan 11 dibagi 2 karena ada di tengah-tengah dia. Berapa nih? 9 tambah 11 20. 20 dibagi 2 10. Begitu juga untuk yang kuartil bawah. Kalau kuartil bawah itu adalah nilai tengah atau posisi tengah dari data pertama sampai K2. Lihat di sini ya. Ini yang posisi kuartil bawah ada di sini nih. Ini dia tengah-tengahnya mana? Di sini datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti tengah-tengahnya di sini. Nah, ini disebut kuartil bawah atau K1. Kuartil atas juga gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Tengah-tengahnya mana? Oh, ini. Oh, ini berarti kuartil atas atau K3.
Ya, berarti kuartil bawahnya di sini udah dapat ya 4. Oke. Nah, kuartil tengah sekarang nomor 8 pertanyaannya. Sama kayak tadi, kalau datanya belum urut, kita urutkan dulu. Ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari yang terkecil berarti 3, 4, berapa lagi 5, kemudian 6, ada 2 di sini ya. 6, 7, berapa lagi? 8 tidak ada, 9 ada 2 ya. 9, 9, 11, 12, 13. 11, 12, 13. Oke, kuartil tengah berarti nilai tengahnya dari data ini. Data ini ada berapa? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 berarti tengah-tengahnya di sini. Itu 2, 3, 4, 5. Oh, di sini tengah-tengahnya. Karena di sini 5, di sini 5. Oh, berarti sini tengah-tengah dong. Ini kuartil tengah atau K2. Berarti itu 7. Kalau tanya kuartil bawahnya mana? Lihat tengah-tengah di sini. Oh, berarti sini. Ini K1. Kuartil atasnya, tengah-tengahnya lagi. Oh, di sini. Ini K3. Kuartil tengah itu K2 ya. Oke. Next. Pada percobaan melempar sebuah dadu, peluang munculnya mata dadu faktor dari 6. Sebuah dadu. Oke, dadu itu memiliki berapa sisi? Nah, dadu itu kan ada 6 sisi ya, karena angkanya cuma 1 sampai 6. Ya, dadu itu berbentuk kubus, kubus itu memiliki 6 sisi, di mana setiap sisinya ada angkanya itu 1 sampai 6. Oke, berarti peluangnya itu nanti per 6. 6 ini dari mana? Karena ada 6 sisi tadi. Oke, paham ya? Nah, kemudian peluang munculnya mata dadu faktor dari 6. Oke, faktor dari 6. Faktor dari 6 itu adalah 1, 2, berapa lagi? 3, dan 6. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti peluangnya adalah, peluang munculnya mata dadu faktor dari 6 adalah 4 per 6. 4 ini dari mana? Dari faktor dari 6 tadi ada berapa angka nih? Ada 4. 6 ini dari mana? 6 ini dari total seluruh sisi dadu tadi. Kalau kita lempar dadu kan bisa keluar angka 1, bisa keluar angka 2, bisa keluar angka 3, bisa keluar angka 4, bisa keluar angka 5, bisa keluar angka 6. Jadi ada 6 kemungkinan. Nah, kemungkinan itu tadi ditulis di bawah. Paham ya? Jadi 4 per 6. 4 per 6 ini kalau disederhanakan sama-sama dibagi 2, 2 per 3 atau 4 per 6 sama saja. Nah, ada 2 per 3. Oke, lanjut. Dalam sebuah kotak terdapat 8 kelereng hijau. Oke. Kemudian 12 kelereng merah dan 10 kelereng biru. Jika satu kelereng diambil secara acak, peluang terambilnya kelereng biru. Oke, kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini, kita jumlah dulu seluruh kelereng di situ ada berapa tuh? 8 ditambah 12 ditambah 10. 8 tambah 12 tambah 10. Berarti 30 ya. Berarti peluangnya itu per 30. Nah, jika suatu kelereng diambil secara acak, peluang terambilnya kelereng biru. Biru ada berapa nih? Ada 10. Berarti 10 per 30. Sudah. Kok tidak ada Pak di sini 10 per 30 ya? Disederhanakan dulu ini. Bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi berapa? 10. 10 bagi 10, 1. 30 bagi 10, 3. Jadi jawabannya sepertiga. Oke. Nanti kalau belum paham dilihat lagi, diulang dari atas sampai bawah. Kalau ada yang tidak paham lagi, masih belum paham, nanti bisa tanya Pak Guru. Oke, lanjut sekarang yang esai. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan data terbagi atas berapa bagian. Data ini dalam statistik ya, ada data tunggal, kemudian ada data kelompok atau berkelompok. Nanti kalian bisa cari di internet data tunggal itu apa, data kelompok itu apa ya. Yang pasti dia ada 2 data ini saja. Oke, nomor 2, tentukan kuartil dari, nah ini kayak tadi, ini sudah urut belum? Ini sudah urut ya, dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Berarti kalau ditanya kuartil saja, nah, kalian tentukan kuartil 1-nya, kuartil 2-nya, dan kuartil 3-nya. Ya, kita lihat, ini datanya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Berarti kita tentukan dulu kuartil tengahnya atau kuartil 2-nya. Kalau datanya ada 11, berarti tengah-tengahnya di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya. Nah, ini tengah-tengah nih. Karena dia 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini K2. Berarti K1-nya 1, 2, 3. Di sini. Tengah-tengahnya. Di sini berarti K3. Gitu ya. Jadi nanti isinya gini. K1-nya berapa? K2-nya berapa? K3-nya berapa? Kan sudah ada tuh. K1-nya 5, K2-nya 8, K3-nya 10. Nomor 3, jelaskan pengertian sampel dan populasi. Nanti ini bisa dicari di internet. Tentukan jangkauan. Nah, jangkauan ini apa? Nomor 4 ya. Jangkauan itu rumusnya nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesarnya dari data sini berapa? 9. Berarti 9 dikurang berapa nih? Yang terkecilnya. 2 ya. 9 dikurang 2 berapa? Itu hasilnya. Coba jelaskan pengertian modus dan median. Nah, ini nanti bisa dicari di internet. Modus itu apa? Median itu apa? Oke. Semoga membantu. Dan bagi yang belum paham, nanti bisa dilihat lagi videonya dari atas. Diulang-ulang. Bagi yang belum paham lagi, nanti bisa ditanya ke Pak Guru. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.